Halo Sobat Biotek, kembali lagi nih di Biotalk. Saya banyak sekali ketemu orang-orang itu yang mengkomplain juga dan tidak efektif. Mungkin Neri juga pernah coba kan yang DNA salmon? Betul. Efektif atau tidak? Ibu juga pernah coba efektif atau tidak? Kan tidak efektif. Di luar negeri itu jarang yang pakai. Cuma kadang-kadang begini nih, produk-produk ya, maupun yang lebih banyak produk yang anggaplah, mohon maaf nih, multi level marketing. Kadang-kadang mereka bisa memberi informasi kepada publik, bisa menyembuhkan A sampai Z. Mohon maaf, produk DNA salmon. Jadi mereka memberikan keterangan saintifik medis seperti ini dibuat-buat seperti itu. Tapi setelah diaplikasikan sebenarnya tidak efektif. DNA salmon tuh cara kerjanya kayak apa juga nggak jelas itu. Saya juga punya disuntik dan mereka dengan harga yang terjangkau, tapi menawarkan suatu perubahan yang singkat. Nah, itu kita mesti harus waspada. Halo Sobat Biotek, kembali lagi nih di Biotalks bersama saya Nadia. Wah, senang banget akhirnya Biotek Farmasi Indonesia mengadakan podcast kembali nih, mengedukasi masyarakat untuk menjadi lebih cerdas dan memberikan kepada masyarakat juga nih informasi yang nggak akan kalian temukan di media sosial lainnya. Nah, semua pernyataan di sini secara medis dan juga saintifik akan dipertanggungjawabkan. Kali ini kita akan mau ngobrol-ngobrol santai aja bersama CEO Biotek Farmasi Indonesia, Bapak Tony Lai, dan juga Dr. Siti Fadila, Menteri Kesehatan 2004 dan 2009. Bagaimana nih kabarnya Pak, Bu? Baik, alhamdulillah sehat. Luar biasa. Senang sekali nih bisa kembali lagi di podcast Biotek ya, Bu ya. Nah, Pak Tony, Bu Siti, kalau sekarang nih di era 2024 ini, di akhir-akhir tahun nih Bu, sekarang banyak banget masyarakat yang ingin terlihat cantik dan ganteng tentunya, biar kelihatan menarik gitu ya. Dan ini menjadikan Indonesia ini memproduksi produk kecantikan yang cukup banyak. Jenisnya tuh brand-brandnya semakin banyak gitu ya Bu ya. Dan anehnya jadi sekarang itu banyak orang atau artis yang tiba-tiba punya merek skincare atau brand sendiri. Kok bisa segampang itu bikin skincare ya? Rasanya kayak baru jeda berapa bulan udah ada skincare baru lagi gitu. Nih bagaimana melihat fenomena seperti ini nih? Pak Tony dulu boleh. Kalau saya melihat ini ya luar biasa lucu juga gitu. Karena banyak yang bukan bidangnya di bidang skincare atau di bidang kesehatan tiba-tiba punya produk skincare. Tapi setelah saya telusuri dan sesuai apa yang saya amati dan saya lihat, produknya itu diproduksi di tempat yang mirip-mirip, ya, tempat yang sama, asalnya juga mirip-mirip, isinya juga hampir semuanya sama, cuma beda di kemasan. Seperti itu. Gimana nih Bu Siti? Lanjut. Itu menurut saya suatu fenomena yang perlu kita cermati. Apakah produk-produk itu yang kata Pak Tom tadi dari sumber yang mirip-mirip, kemudian hanya kemasannya yang berbeda, itu benar-benar kita harus tahu persis isinya apa. Karena itu bisa berbahaya. Misalkan satu yang gampang diolesin kemudian jadi putih, nah, itu awas kalau itu berisi merkuri. Nah itu, dan itu merkuri itu bisa terserap ke dalam tubuh dan itu cukup berbahaya gitu. Jadi sebetulnya nah Badan POM itu sebetulnya harus menyaring itu yang beredar di negara ini aman apa tidak. Kalau zaman dahulu itu di trace dulu di Badan POM, sekarang di Badan POM tidak ada untuk tracing itu. Jadi yang beredar saja. Nanti kalau ada yang kena apa namanya side effect-nya itu baru boleh lapor ke Badan POM dan Badan POM akan menindaklanjut lanjut. Nah aturan ini yang membuat mereka bisa menggurita di seluruh tanah air itu bukan hanya di Jakarta, dan mereka dengan harga yang terjangkau tapi menawarkan suatu perubahan yang singkat. Nah, itu kita mesti harus waspada. Mana ada barang murah tapi itu tuh ya sikap langsung bagus. Itu justru kita harus berpikir ini isinya apa. Betul dokter. Ini aku tuh juga nemu ini sekarang tuh ada suplemen atau skincare yang mengandung stem cell nih Pak. Dok, itu bagaimana sih dok tanggapannya ada skincare atau suplemen yang mengandung stem cell? Nanti boleh dilanjut Pak Tony ya. Itu tuh aneh tuh kalau stem cell ditelan. Stem cell itu nggak segampang itu.
Kalau saya nggak percaya ya dengan produk-produk stem cell kok dimakan gitu ya Pak ya. Barangkali gimana Pak menurut Pak Tony? Di acara kita seperti ini, masyarakat mudah-mudahan dapat pencerahan ya. Apapun yang kami sampaikan kami pertanggungjawabkan. Untuk apa? Tidak lebih karena untuk mau mencerdaskan atau memberikan informasi kepada publik supaya mereka tambah smart, jangan termakan hoax oleh siapapun. Nah, jadi kalau stem cell kan, Ibu juga tahu kan, stem cell itu kalau contohnya misalnya dari apa bahannya? Dari ari domba atau bayi. Nah, sekarang coba ari domba dipotong, dimakan model bentuk dia mentah atau semi mentah atau matang. Tubuh kita cuma mencernanya dua, protein dan fat. Tidak mungkin dia bisa bekerja seperti stem cell pada umumnya. Apalagi kalau lebih lucu lagi kalau stem cell dioles-oles, itu tambah jauh lagi, tambah jauh lagi kemana-mana. Nah, saya tidak mengerti. Kadang-kadang yang menyampaikan ini labelnya kalau dokter itu kacau. Artinya dia tidak mengerti sama sekali ataupun dia mau membohongi ya. Saya bukan mau apa-apa, cuma memang supaya masyarakat tidak tertipu aja. Kalau disuntikkan masih agak disuntik di infus itu masih itu biasa pada umumnya stem cell yang real itu di infus atau disuntik. Tapi kalau dimakan dioles itu jauh sekali ya. Nggak ada itu. Karena marak banget ya Pak ya, stem cell di lotion, stem cell di suplemen itu sekarang lagi Itu aneh itu ya, tapi masyarakat kasihan masyarakat tuh karena tidak diedukasi kali ya. Betul. Jadi menurut saya sih BPOM ya ataupun Depkes gitu kalau sudah tahu dan punya expert di dalam instansinya harusnya itu bisa menegur ataupun menjur aja ya, menarik ataupun memberi sanksi perusahaan-perusahaan yang menyampaikan hal seperti ini. Itu harus itu karena apa? Yang ditipu itu masyarakat. Kan kita harus sayang sama masyarakat. Nah, jadi kalau sampai saat ini belum ada disampaikan ya sekarang kami sampaikan. Berarti udah mulai aneh adanya stem cell di lotion yang di itu ya Bu ya. Ada lagi sekarang itu yang lagi hype juga DNA salmon. Di setiap klinik kecantikan itu pasti ada DNA salmon gitu yang menawarkan DNA salmon yang berbeda dari Korea yang bikin glass skin gitu. Kalau ini efektif tidak Pak? Saya banyak sekali ketemu orang-orang itu yang mengkomplain juga dan tidak efektif. Mungkin Neri juga pernah coba kan yang DNA salmon. Betul. Efektif atau tidak? Ibu juga pernah coba efektif atau tidak? Kan tidak efektif. Di luar negeri itu jarang yang pakai. Cuma kadang-kadang begini nih, produk-produk ya maupun yang lebih banyak produk yang anggaplah mohon maaf nih multi level marketing. Kadang-kadang mereka bisa memberi informasi kepada publik, bisa menyembuhkan A sampai Z. Penyakit jantung, penyakit kanker, penyakit ginjal semua bisa sembuh. Tidak ada obat semacam itu di dunia, tidak ada. Nah, sama juga seperti mohon maaf produk DNA salmon. Jadi mereka memberikan keterangan saintifik medis seperti ini dibuat-buat seperti itu. Tapi setelah diaplikasikan sebenarnya tidak efektif. Jadi kan sudah membuktikan sendiri. Jadi mungkin nanti coba teman-teman yang sudah pakai DNA salmon, coba komen di sini efektif atau tidak. Yang real, kami tunggu aja. Mahal loh. Iya, DNA salmon itu mahal sekali. dokter juga ada pernah coba ya Dok ya? Pakai DNA salmon tuh gimana tuh? Ada minimal 4 juta satu kali. Oh iya. Ini jadi apa namanya? Tapi ya efeknya ya sulit dilihat. Kayaknya saya nggak pakai DNA salmon juga. Jadi sekarang nih produk itu bukan berarti murah. Mereka juga jual produknya dengan mahal, sangat mahal. Karena kan menjanjikan misalnya mereka sudah pikir ini, wah ini stem cell ini, saya harus jual mahal. Kalau jual murah orang nggak percaya, kan gitu kan? Nah. DNA salmon tuh cara kerjanya kayak apa juga nggak jelas itu. Saya juga dia disuntik pernah Dok. Jadi itu DNA salmon yang saya coba, jadi itu ada 100 titik di muka. 100 titik itu katanya kalau misalkan kita pakai DNA salmon, kulitnya jadi lebih sehat, jadi glass skin, jadi plumpy. Tapi yang saya alami saat saya pakai DNA salmon harganya memang nggak murah Dok. Pak, harganya mahal tuh sekitar Rachel 5 sampai 10 jutaan. Karena itu saya endorse, saya coba lah penasaran kan. Pas coba memang mungkin ya terlihat licin iya, tapi jerawat itu tetap muncul, komedo tetap muncul, pori-pori besar juga tetap muncul. Jadi saya saat itu bingung, waduh teman-teman yang nge-spend duit cukup banyak di situ, tapi menurut saya itu tidak efektif dengan spend hampir duit sebanyak itu ya. Tapi jerawat tetap muncul Dok, jerawat muncul. Iya, jerawatnya tetap muncul, aku tetap ada jerawat hormonal tetap muncul, nggak bisa menekan jerawat tuh enggak. Padahal udah costnya udah banyak. Kalau sekarang kelihatan malah seperti apa coba mukanya Nadia sekarang wajahnya seperti apa? Tidak pakai skincarean tuh. Iya, nggak pakai skincare. Itu, yang penting pakai sunscreen aja sih Dok. Udah lepas aku DNA itu karena seharusnya merawat kulit muka itu dari dalam ya Pak ya, bukan di tempel-tempel gitu.
kalau kita metabolismenya di dalam tubuh itu bagus, kemudian vitaminnya juga bagus, antioksidannya bagus, itu saya kira akan tercermin di dalam kulit, itu bisa cemerlang. Jadi bukan hanya halus tapi bisa glowing, bisa cemerlang lah. Karena kulit yang sehat itu jauh lebih cantik daripada kulit yang dipaksa dengan bahan-bahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi perawatan yang terbaik memang kalau kulit itu terutama dari dalam, betul ya Pak ya? Betul. Dari dalam. Pak Tony kan punya produk yang bagus banget untuk kulit Pak. Apa itu Pak? Dari Biotek tuh katanya tuh. Biotek. Regimun. Beri-berian ya Pak ya? Regimun. Regimun itu mengandung apa Pak? Kok bisa? Ini saya kan juga makan Regimun, saya juga heran. Loh, kok kulit saya kok jadi bagus kalau makan Regimun gitu. Itu isinya apa saja Pak? Jadi sebenarnya mungkin teman-teman dokter ya yang cukup punya knowledge, yang real secara scientific medis ya, mereka pasti tahu tidak bisa berbohong bahwa tampak wajah, rambut dan kulit itu paling penting itu dari dalam. Perawatannya dari dalam, itu paling penting dari dalam. Contohnya sederhana banget nih, kalian semua pasti tahu nih. Coba kalau kita melakukan kemoterapi itu kan disuntik nih di sini. Tapi dia misalnya mau kemo ke payudara ataupun ovarium, kok bisa sampai rambutnya rontok jadi botak? Itu karena terjadi perusakan yang luar biasa dahsyat ya di sel-sel tubuh sehingga kulit, tulang dan rambutnya rontok habis. Itu sudah pasti. Nah, sekarang artinya apa? Jadi kalau kita merawat tubuh dari dalam, itu nanti akan kelihatan sendiri, glowing sendiri. Nah, nanti yang namanya skincare itu sudah tidak perlu lagi pakai yang mahal-mahal. Yang paling penting itu dari dalam, karena kita mau firm kayak apapun, kalau kamu dari dalam tidak diberesin, nanti akan muncul lagi. Seperti itu loh. Jadi itu yang paling utama yang masyarakat harus tahu. Nah, jadi itu yang paling penting. Nah, jadi kalau yang namanya Regimun itu kandungannya semua beri-berian, blackberry, mulberry ya, bilberry yang memiliki antioksidan yang sangat tinggi. Mungkin Ibu juga tahu ya, antioksidan beri-beri sangat-sangat tinggi ya. Melebihi mungkin 50.000 mg vitamin C. Tinggi sekali. Dan efek repairnya tuh sungguh luar biasa tinggi. Jadi obat kita tuh bukan cuma masalah antioksidan. Karena antioksidan tuh banyak sekali produk yang punya antioksidan gitu kan. Ini antioksidan yang sangat-sangat tinggi, mungkin di publik belum ada antioksidan tinggi ini. Tapi kemudian efek repairnya, kok bisa nih ada orang yang rambutnya rontok karena juga dengan inflamasi bisa tumbuh kembali. Itu pakai antioksidan berdosis tinggi berapa puluh miligram suntik tiap bulan pun nggak bisa. Kenapa ini bisa sampai dia menge-repair? Nah kemudian juga ada contoh tuh ya, yang kita ada staff itu yang jerawatnya kemana-mana tuh, sampai ke bibir-bibir tuh. Dia mau pakai apapun nggak bisa, sampai ke bibir-bibir. Nah sudah ke dokter juga? Ya sudah ke dokter. Nah kemudian tim yang Regimun sekian bulan hilang. Nanti bisa ditampilkan kah ya yang rambut rontok seperti apa, itu bisa ditampilkan. Itulah buktinya bahwa dari dalam paling penting. Nah nanti kalau merawat dari luar, misalnya sampo-sampoan seperti apa yang boleh, sampo-sampoan apa yang tidak boleh, nanti kita akan sampaikan supaya kita tidak mau nanti mematikan produk orang lain ya. Tapi nanti tanya ke Biotek, nanti kita sampaikan apa yang kalau mengandung ini tidak boleh dan kenapa, boleh tanya sama Biotek, karena kita tidak mau menampilkan di podcast ini, kan tidak enak ya. Iya bener Pak, kalau sekarang kan masyarakat jadi lebih care sama penampilan, jadi nggak cuma kulit doang, rambut juga. Aku tuh juga suka lihat ini Pak, dari klinik kecantikan sekarang tidak hanya menawarkan untuk kulit aja, tapi untuk rambut juga. Macam-macam tuh dok, ada yang pakai booster di rambut, ada yang RF jadi pakai darah sendiri terus disuntikin ke kulit kepala gitu Pak. Nah itu banyak yang bilang memang efektifnya hanya sebulan, kemudian nanti setelah itu kembali lagi muncul lagi rambutnya rontok lagi. Jadi pernyataan dari Pak Tony ini benar-benar menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu. Karena aku saya juga pernah nyobain tuh dok pakai booster rambut itu ya. Saya nyoba waktu itu sekitar sebulan, rambutnya memang lebih kuat nggak rontok. Tapi setelah itu nggak maintain dari dalam, memang makannya juga beradul Pak, nggak minum suplemen apapun waktu itu. Antioksidannya juga nggak tercukupi, rambutnya kembali lagi rontok. Padahal itu perawatan kecantikan yang dari luar itu Pak, tanah yang dari rambut itu mahal sekali, sama kayak yang tadi Diana Salmon dong gitu. Itu memang relate gitu ya sama jawaban dari Pak Tony. Udah kembali lagi, kalau merawat kulit, merawat rambut itu sebetulnya harus dari dalam, bukan dioles-olesin. Karena pertumbuhan rambut juga dari dalam, kemudian kehalusan kulit itu juga terpancar dari dalam.
Jadi harus dibetulkan metabolisme yang ada dalam tubuh. Dan ini sangat berefek yang sangat bagus kalau antioksidan yang kita makan. Nah, produk dari Biotek ini yang antioksidannya sangat tinggi adalah Regimun ya Pak ya. Betul. Regimun itu terdiri dari berry. Buah berry itu mempunyai antioksidan yang jauh lebih tinggi daripada vitamin C. Jadi kalau kita makan berry satu truk kan nggak bisa. Nah, nampaknya Biotek ini telah memproses berry tersebut, macam-macam berry. Nah itu kemudian diproses untuk menjadikan suatu produk yang namanya Regimun. Nah Regimun itu bisa memperbaiki kontur kulit, bisa memperbaiki glowing dari kulit, dan Anda bisa mencobanya. Jadi tidak usah dengan oles-oles yang kadang-kadang berbahaya, tapi ini jelas aman dan juga menyehatkan tubuh dan menyehatkan kulit. Itu ya. Jadi bisa digunakan walaupun tidak ada masalah. Contohnya misalnya kalau kepala sakit migrain, coba dulu jangan yang digunakan untuk kepala sakit apa dulu, coba dulu Regimun 2 kapsul. Kenapa bisa ya? Satu, dia tuh bukan cuma antioksidan, dia menekan mengeregulasi inflamasi. Anti-inflamasi. Jadi kepala sakit itu juga inflamasi. Jadi coba minum, buktikan hanya 2 kapsul. Lebih cepat mana dibandingkan obat kepala sakit yang beredar. Ini Regimun, dan Regimun bisa digunakan walaupun kita tidak merasa sakit atau apapun. Jadi untuk menjaga-jaga, dan saya selalu berusaha mengingatkan diri sendiri, rajin minum Regimun ya. Karena kita bertambah usia, nanti juga kulit segala macam akan berubah. Kemudian juga mungkin karena kegiatan saya di golf, kena matahari yang luar biasa, kalau tidak dijaga nih hancur nih. Kalau ini kan sekarang masih halus, saya tidak pakai apapun loh. Saya tidak pakai skincarean. Dari ini cuma Regimun aja. Saya ini juga untuk autoimun rematika. Autoimun ada satu bentuk yang autoimun rematika itu bentuk kadang-kadang kaki-kaki pada pegel-pegel, pada nggak enak di badan. Itu dengan Regimun juga bagus sekali. Betul, Ibu juga rasakan. Karena saya kebetulan autoimun rematika, jadi saya juga menggunakan Regimun. Regimun itu ya, berarti karena sebagai antioksidan tinggi, jadi bisa antiinflamasi. Antiinflamasi ya. Jerawat doang bahkan ya. Karena ini sudah diteliti oleh ahli imunologi. Profesor siapa? Iris Rengganis. Jadi sudah diteliti oleh profesor imunologi dan ternyata berefek bagus pada autoimun. Ini obatnya seperti suplemen, bisa digunakan setiap hari, tapi kekuatannya melebihi obat konvensional. Ini luar biasa nih Regimun. Nah, ini produk Biotek ini berarti Regimun tersedia juga di marketplace Biotek ya Pak ya? Tersedia, ya. Okay. Dan sekarang autoimun itu banyak sekali. Saya temuin di mana-mana autoimun. Banyak banget yang setelah ini suatu solusi yang alami. Betul, ya. Suatu solusi yang alami dengan back to nature. Nanti kita mungkin kalau diberi kesempatan ya oleh Tuhan, 1-2 tahun lagi kita juga sudah ada skincare. Tapi skincare kita, mohon maaf, Biotek. Tidak sembarangan. Dia bisa kita kasih ilmunya menyerap di kulit seperti apa, cara masuk ke kulitnya. Nanti dia bersentuhan dengan apa, dia memberikan efek apa. Itu kita ada ilmiahnya. Jadi Biotek itu berbeda. Tapi itu nanti ya. Nah, jadi nantinya akan ada akan memproduksi skincare. Kita sudah ada di rumah, saya sudah ada, cuma belum kita produksi aja. 2 tahun lagi mungkin 2 tahun lagi. Oke. Nih kita masih di seputar kesehatan dan kecantikan ya Pak ya. Kalau zaman sekarang itu kan orang nggak cuma pengen kulit dan rambutnya aja yang jadi bagus, tapi juga pengen kelihatannya juga atraktif, langsing gitu. Jadi sekarang produk kecantikan juga plus sama produk yang bisa melangsingkan, entah itu fibernya atau seratnya gitu ya. Tapi malah berujung karena dibuatnya dari yang tidak natural, jadi efek samping side efeknya itu Dok bisa sampai dia haidnya nggak lancar, malah jantungnya berdebar, malah ada yang gagal jantung, kena ginjalnya. Nah, kalau melihat fenomena seperti ini nih, Pak Tony dan dokter nih gimana nih? Hormonnya juga bisa keganggu hanya dengan sebuah pil yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk melangsingkan. Tuh, gimana tuh Dok? Ya, obat pelangsing itu hampir semuanya punya side effect. Tapi kayaknya Pak Tony punya produk deh yang bisa efeknya itu juga melangsingkan. Jadi sebenarnya obat kita itu ya bukan bertujuan utama untuk melangsingkan tubuh. Jadi kalau kita anggaplah namanya berat badan, memang 90% tuh di makanan kita, 10% baru di fitness.
Jadi kalau kita mau angkat beban 1000 ton pun, makan tidak dijaga nggak bisa. Kamu langsung nggak bisa. Jadi pola makan, waktu makan, kamu harus betul-betul diteliti. Itu pertama. Kemudian memang ada yang menyampaikan juga ada masalah juga dengan hormon, ya. Betul. Nah, tapi kita kasih solusi yang sederhana sekali deh. Ini ada obat kita namanya Dialence yang utamanya untuk mengurangi gula darah dalam tubuh atau diabetes. Nah, coba aja. Nanti kan kita banyak sekali di event tiap minggu. Mungkin yang event dengan Nadia ini bisa ditanya sama Nadia kapan ada event. Itu boleh cek gula darah sewaktu gratis. Kemudian coba obat dialannya gratis dan lihat dalam 90 menit. Bagi orang-orang yang gula tinggi atau gula yang normal, boleh coba gratis. Misalnya gula normal nih 110. Coba satu kapsul dalam 90 menit turun atau tidak. Nah, kalau gula normal 110, dia turun jadi 90. Kira-kira berpengaruh gak ke berat badan? Nah, buktikannya dalam sebulan obat ini tidak mahal-mahal banget loh. Satu kapsul cuma 9.000. Artinya kalau kamu pakai sebulan itu cuma 250.000. Udah bisa kelihatan turun atau tidak berat badannya. Nah, kemudian dia mempunyai efek untuk mengontrol gula darah. Kemudian juga sama mengregulasi kanker. Jadi dengan harga Rp9.000 per hari itu kalian bisa menjaga banyak sekali. Dan coba ini obat tanpa efek samping. Itu kita jamin. Dan kebetulan ini juga herbal. Ini herbal yang sangat sophisticated. Jadi herbal tapi bisa menurunkan gula darah lebih kencang daripada obat konvensional. Coba aja gratis. Nanti bisa lihat kontraknya seperti apa, kapan ada eventnya di Biotek. Dalam sebulan itu bisa kelihatan. Ya, kelihatan aja. Asal ingat kalau sudah minum Rutin lah ya. Ya, jangan minum malam lapar makan, jangan. Ditahan aja. Oke. Jadi si Dialence ini selain bisa menurunkan kadar gula darah, tapi bisa juga sebagai alternatif orang untuk mau melangsingkan Ya, badan ya Pak ya? betul. Oke. Nah, kita sudah di penghujung pertanyaan nih ya, Ibu dan Pak Tony. Mungkin ada saran dan juga tips untuk yang ingin menjaga kesehatan dan kecantikannya, karena kesehatan dan kecantikan tuh relate ya, saling Betul. bersangkutan gitu. Betul. Mungkin ada yang ingin disampaikan Dr. Siti sama Pak Tony, boleh dong? Iya, untuk mempercantik diri, yang penting adalah cantik dari dalam. Jadi jangan tergoda nafsu untuk hanya dari luar, tapi perbaikilah metabolisme tubuh Anda dan sebagainya. Dan terutama tingkatkanlah intake antioksidan, karena itu sudah terbukti di literatur manapun dengan antioksidan yang proper atau yang seimbang atau yang lebih daripada oksidannya itu akan mempercantik Anda. Dan ini antioksidan yang sangat bagus itu terkandung di dalam produknya Biotek yang namanya Regimun. Itu kata Pak Tony sebagai CEO dari Biotek. Jadi ada suatu bahan yang diproses secara bioteknologi yang sangat modern, dan kemudian kita makan dan kita bisa mendapatkan antioksidan yang sangat optimal untuk mempertahankan kemulusan dari wajah kita. Dan kalau dari saya sederhana sekali, memang teman-teman harus sering lihat podcast atau posting-posting Biotek di Instagram atau di TikTok. Kami memberikan edukasi kepada teman-teman yang bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik medis. Kita tidak akan berbicara apapun yang kita tidak tahu. Supaya masyarakat bisa mendapatkan informasi yang real, jadi lebih smart, tidak gampang termakan iklan atau hoax. Nah, yang disampaikan Ibu Siti adalah antioksidan, itu penting sekali. Cuma di kita itu bukan cuma antioksidan, karena banyak sekali yang menawarkan antioksidan ya. Obat kita Regimun itu adalah anti-inflamatori yang sangat-sangat soft, tidak menekan, dan dia juga efek repair-nya sangat-sangat kuat. Tidak ada produk yang bisa menghasilkan efek repair dan anti-inflamasi sesoft, sekuat, dan sebaik Regimun. Jadi efeknya itu bisa membantu migrain ya, bisa juga memulihkan rambut yang sudah rontok ya, kemudian juga bisa merepair inflamasi-inflamasi yang menyebabkan mukanya jerawat berkepanjangan. Jadi luar biasa untuk kulit dan untuk perawatan kulit. Jadi teman-teman kalau rajin minum Regimun itu akan kelihatan lebih baik ya. Silakan dicoba. Terima kasih. Oke.
Wah, seru sekali ya pembahasan kita kali ini. Jadi nih, buat teman-teman sekarang yang sudah mendengar penjelasan dari Pak Tony dan Dr. Siti Fadila, bisa menjadi lebih hati-hati dan juga lebih cerdas dalam memilih produk kecantikan dan treatment-treatment kecantikannya. Jadi jangan tergiur produk yang hype atau yang berisik marketingnya, tapi dilihat dulu ingredients-nya, kegunaannya untuk tubuh seperti apa. Terima kasih banyak ya Pak Tony dan Bu Siti sudah berbagi informasi yang bermanfaat kembali di Biotalk. Sekian dulu perbincangan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di Biotalk selanjutnya. Dadah!